Kalau kamu benar-benar cinta kepada saya, berikan mahkotamu kepada saya. Tapi kalau memang kamu tidak cinta kepada saya dan tidak serius, tidak usah. Wes semetan kumpul ya ngerti jadi di nijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo perkenalkan saya Tusnya. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Mbok Kade. Mbok Kade ini adalah anak ke-10 dari 10 bersaudara. Dia ini punya 5 kakak laki-laki dan juga punya 4 kakak perempuan. Orang tuanya Mbok Kade ini ketika di tahun 70-an bekerja di desa tetangga sebagai buruh cuci, dan ketika itu berkat kerja keras dari kedua orang tuanya ini ya Mbok Kade dengan kakak-kakaknya ini hidup berkecukupan. Kelima kakak laki-lakinya Mbok Kade ini sudah menikah dan ketika itu merantau di desa tetangga bersama dengan istri dan anak mereka. Keempat kakak perempuannya Mbok Kade ini belum ada yang menikah. Kakak perempuan pertama, kedua, dan ketiga sudah memburuh di desa tetangga dan saat itu Mbok Kade masih tinggal satu atap dengan kakak perempuan keempat yang kita sebut saja namanya Mbok Putu dan juga kedua orang tuanya. Di tahun 70-an ini Mbok Kade sudah berumur 17 tahun. Dia ini tamat SD dan tidak diperbolehkan bekerja oleh kedua orang tuanya. Karena menurut orang tuanya Mbok Kade ini masih terlalu kecil dan hanya ditugaskan membantu kedua orang tuanya mengurus rumah dan juga mengurus pakan ternak. Nah, kakak keempatnya si Mbok Kade ini yaitu Mbok Putu, kakak perempuannya ini dari kecil memang sakit-sakitan. Dari ke-9 kakak-kakaknya ini, Mbok Putu ini bisa dibilang selalu dispesialkan oleh kedua orang tuanya. Tidak jarang Mbok Kade sering merasa cemburu kepada si Mbok Putu ini. Semutan kenapa? Karena gini, si Mbok Kade ini kan diharuskan bangun pagi, memasak, mencuci, membersihkan rumah, sembahyang, dan juga harus bisa membantu kedua orang tuanya mengurus pakan ternak. Tapi Mbok Putu ini hanya diwajibkan untuk mengurus rumah dan juga memasak. Kalau untuk mengurus pakan ternak, Mbok Putu tidak pernah diwajibkan karena sedikit saja Mbok Putu kelelahan dia akan sakit. Sedikit saja dia kepanasan dia akan sakit. Dan karena inilah hampir 80% pekerjaan di rumah dan juga di kebun dilakukan oleh Mbok Kade. Tapi semeton, orang tuanya Mbok Kade ini tipikal orang tua yang sangat adil. Setiap kedua orang tuanya ini berjualan ya, menjual hasil kebun ataupun hasil peternakan, Mbok Kade selalu mendapatkan bagian yang lebih besar daripada si Mbok Putu ini. Karena ya memang Mbok Kade lebih capek gitu loh. Sampai suatu ketika orang tuanya ini bilang kepada Mbok Kade dan juga kakak-kakaknya, mereka itu merasa sudah sangat lelah kalau harus setiap hari berjalan kaki ke desa tetangga. Dan karena itu orang tuanya meminta kepada kakak-kakaknya si Mbok Kade untuk menyisihkan sebagian rezeki mereka. Karena mereka ini mulai ingin fokus beternak dan berkebun saja. Dan langsung harus meton ke-8 kakak-kakaknya Mbok Kade ini sangat hormat dan juga menyayangi kedua orang tuanya. Mulai saat itu, biaya beras, menyambal beraya dan juga untuk merayunan diberikan oleh ke-8 kakaknya yang sudah bekerja. Dan Mbok Kade juga Mbok Putu ini bertugas membantu kedua orang tuanya untuk menjaga binatang ternak dan juga perkebunan kedua orang tuanya. Suatu hari semeton, orang tuanya Mbok Kade ini mulai belajar berkebun dan hasil dari kebunnya ini dibawa ke pasar. Yang bertugas membawa ke pasar ini adalah Mbok Kade dan Mbok Putu. Setiap jam 5 pagi, semeton Mbok Kade dan Mbok Putu ini akan berjalan kaki menuju ke pasar yang ada di desa mereka. Mbok Kade dan Mbok Putu ini akan menjajakan sayur mayur mereka ini ke pedagang yang ada di pasar. Dan sorenya pedagang-pedagang ini akan memberikan uang hasil jualan mereka kepada kedua orang tuanya Mbok Kade. Waktu pun berlalu semeton, ternyata hasil dari jual beli sayuran ini lumayan banyak. Dan ketika itu Mbok Kade dengan Mbok Putu mendapatkan bagian yang sama. Nah, berkat inilah semeton, Mbok Kade kan bisa dibilang seminggu bisa 3 kali ke pasar untuk membawa barang dagangan dengan Mbok Putu. Ketika itu tidak jarang kalau Mbok Kade ini mendapatkan untung yang banyak, Mbok Kade akan menyewa ojek dengan si Mbok Putu untuk pulang ke rumah. Nah, disinilah Mbok Kade bertemu dengan, kita sebut saja namanya Beli Gede. Beli Gede ini adalah seorang pemuda yang menurut Mbok Kade adalah trune bunga di desanya Mbok Kade. Beli Gede ini terkenal adalah anak orang kaya.
tapi dia itu mau menjadi ojek pengkolan karena ya memang tidak mau menyusahkan kedua orang tuanya. Dia juga sangat baik, dan dari pandangan pertama ketika Mbok Kade ini nyewa ojeknya si Beli Gede ini, Mbok Kade sudah merasakan debaran-debaran cinta kepada si Beli Gede. Singkat cerita, setelah sekian lama mereka berteman dan juga Mbok Kade ini akhirnya menjadi langganan ojeknya si Beli Gede ini, Mbok Kade pun memberanikan diri mengutarakan isi hatinya, dan ternyata semeton Beli Gede ini juga merasakan hal yang sama dan akhirnya mereka pun pacaran. Nah, menurut Mbok Kade di zaman itu kalau ada orang yang pacaran, mereka pasti akan sembunyi-sembunyi dan mereka pasti akan ketemuan di tempat-tempat rahasia. Dan ketika itu juga Mbok Kade ini sering sekali bercerita kepada Mbok Putu kalau dia ini sudah pacaran dengan Beli Gede. Dia juga bilang sudah jatuh cinta sekali dengan Beli Gede. Dan waktu itu Mbok Putu bilang, kamu tidak takut nanti ketahuan? Nanti kalau ibu dan bapak tahu nanti kamu dimarahi loh. Nah, tapi karena Mbok Kade ini merasa benar-benar jatuh cinta kepada Beli Gede, dia pun mengabaikan perkataan dari si Mbok Putu ini dan melanjutkan percintaannya ini di belakang kedua orang tuanya. Tidak jarang semetonnya ketika Mbok Kade dengan Mbok Putu ini pergi ke pasar, kan mereka itu kayak membagi tugasnya. Biasanya Mbok Kade ini akan menjajakan barang dagangannya ke bagian pasar sebelah barat, dan Mbok Putu akan menjajakan barang dagangannya ini ke pasar bagian timur. Nah, saat Mbok Kade ini sudah selesai duluan menjual sayur mayurnya, dia diam-diam akan bertemu dengan si Beli Gede. Dan suatu hari, si Mbok Kade ini menyerahkan mahkota yang paling berharganya kepada Beli Gede. Ketika itu, Beli Gede ini mengajak Mbok Kade untuk makan nasi babi guling. Mbok Kade pun bilang kepada Mbok Putu. Dan Mbok Putu sudah berpesan semeton, jangan nak kamu tuh diam-diam kayak gitu, biar Mbok yang mengantar. Tapi kayak Mbok Kade ini tidak mau diganggu. Dia meminta kepada kakaknya ini untuk menunggu dulu sebentar di dagang baju. Dan dia akan pergi sebentar saja dengan Beli Gede. Karena mungkin si Mbok Putu ini tidak bisa mengorain adiknya ini, Mbok Putu pun mengiyakan dan bilang, jangan lama-lama ya, nanti kakak selesai beli baju, kakak tunggu. Kalau kamu tidak datang, nanti kakak pulang sendiri naik ojek. Dan si Mbok Kade pun mengiyakan. Ketika itu semeton, si Mbok Kade ini diajak pergi ke sebuah rumah kosong yang ada di dekat pasar oleh Beli Gede. Di sana Mbok Kade dirayu dan juga diajak untuk melakukan hubungan suami istri. Sebenarnya Mbok Kade sudah menolak, tapi Beli Gede bilang, kalau kamu benar-benar cinta kepada saya, berikan mahkotamu kepada saya. Tapi kalau memang kamu tidak cinta kepada saya dan tidak serius, tidak usah. Saya akan mencari wanita lain yang bersedia memberikan mahkotanya ini. Nah, karena Mbok Kade ini takut ditinggalkan oleh si Beli Gede, akhirnya Mbok Kade pun memberikan mahkotanya kepada si Beli Gede. Dan setelah hari itu, setiap mereka bertemu, Mbok Kade pasti akan ditagih jatah oleh si Beli Gede. Dan ketika itu Mbok Putu sering sekali mengingatkan si Mbok Kade, jangan terlalu vulgar, Mbok takut nanti kita ketahuan, kamu lo masih kecil, jangan seperti ini. Nah, waktu itu Mbok Kade pun mulai berpikir, dia tuh kayak mulai merasa, iya benar juga sih. Setelah itu setiap Mbok Kade ini diajak pergi ke tempat kosong oleh si Beli Gede, Mbok Kade selalu tidak mau karena dia tuh takut nanti ketahuan. Dan setelah itu hubungannya Mbok Kade dengan Beli Gede pun mulai merenggang. Di situasi ini Mbok Kade mulai galau. Setiap si Beli Gede ini ngajak makan atau sekedar bertemu di tempat kosong, Mbok Kade selalu menolak karena dia tuh bilang, kalau kamu ingin melakukan hubungan suami istri, saya tidak mau. Tapi kalau kita cuma jalan-jalan dan makan saja, saya mau. Nah, sepertinya Beli Gede ini tipikal lelaki yang sangat perhitungan. Setiap Mbok Kade menolak, Beli Gede juga akan marah dan pergi meninggalkan Mbok Kade. Itu pun berlalu semeton, Mbok Kade ini jarang sekali mau memberikan apa yang diminta oleh si Beli Gede. Dan karena inilah Mbok Kade merasa sepertinya Beli Gede ini mulai menjaga jarak dari dia. Dan engken kaden unduke semeton, Mbok Kade ini kan tipikal yang tidak terlalu suka bergaul, berbeda dengan kakak-kakaknya, terutama Mbok Putu. Semenjak Mbok Kade dan Mbok Putu ini sering berjualan ke pasar, Mbok Putu ini punya banyak sekali teman. Tapi Mbok Kade ini tipikal orang yang tidak suka bergaul. Anehnya, Mbok Kade mendengar kabar, ada gosip yang beredar kalau sepertinya Mbok Kade ini sudah pernah tidur dengan Beli Gede. Dan konon katanya keperawanannya Mbok Kade ini sudah diambil oleh Beli Gede di rumah kosong. Boom! Kok gini? Wih semeton. Ketika itu Mbok Kade kaget sekali. Yang tahu kejadian ini kan cuma dia dan juga Beli Gede. Dan waktu itu
Orang tuanya Mbok Kadek mendengar gosip ini. Ibunya Mbok Kadek ya sampai mendudukkan Mbok Kadek dengan Mbok Putu. Ibunya ini bertanya, bener gak gini 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 gini, bener gak gini gini gini. Nah, Mbok Kadek pun membantah. Dia bilang, tidak, saya tidak pernah seperti itu. Ya memang benar Bu, saya berpacaran dengan si Beli Gede, tapi saya tidak pernah melakukan apa yang digosipkan oleh warga. Dan ketika itu semeton, engken kaden unduke, Mbok Putu malah menyalahkan si Mbok Kadek. Dan Mbok Putu bilang, kan sudah Mbok bilang jangan pernah bertemu dengan dia di rumah kosong, berarti benar dong kamu sudah tidak perawan lagi. Nah, saat itu Mbok Kadek juk tai kepolo. Kok bisa-bisanya si Mbok Putu berkata seperti itu? Akhirnya si Mbok Kadek ini dipukuli oleh ibunya, karena ibunya ini yakin gosip yang beredar di luar ini memang benar. Dan dia tuh bertanya, kenapa kamu mau menyerahkan keperawananmu? Kenapa? Kalau sekarang kamu menikah dengan orang lain dan suamimu tahu kamu tidak perawan lagi, mau ditaruh di mana muka ibu dan bapak? Ibunya menangis sambil memukuli badannya Mbok Kadek menggunakan sapu lidi. Dan saat ibunya ini mengamuk seperti itu, Mbok Kadek cuma menangis dan terdiam. Waktu itu juga Mbok Putu malah semakin menyiramkan bensin kepada amarah ibunya. Sampai semeton badannya Mbok Kadek ini memar-memar karena hampir 1 jam penuh dipukul menggunakan sapu lidi. Dan ketika itu Mbok Kadek kayak berpikir, ini kenapa kok Mbok Putu bukannya membela dia? Padahal Mbok Kadek kan tidak pernah cerita kepada Mbok Putu kalau dia ini sudah menyerahkan keperawanannya. Kok bisa-bisanya ada gosip seperti itu? Nah, karena inilah si Mbok Kadek ini curiga, apa jangan-jangan si Beli Gede yang sudah memberikan informasi ini kepada orang luar. Suatu hari Mbok Kadek dengan si Mbok Putu ini kan pergi ke pasar membawa sayur-mayur lagi. Saat itu Mbok Kadek mengajak Beli Gede bertemu di rumah kosong. Ketika di rumah kosong itu, Mbok Kadek menangis memukuli Beli Gede dan bertanya, kenapa kamu bilang kalau saya sudah tidak perawan lagi? Dan kenapa kamu bilang kepada orang-orang kalau kamu yang sudah mengambil perawan saya? Mau ditaruh di mana harga diri saya? Pokoknya Mbok Kadek menangis. Di tahun itu masalah keperawanan menurut Mbok Kadek benar-benar sensitif. Tapi Beli Gede bilang dia tidak pernah memberitahu apa yang sudah mereka lakukan di rumah kosong tersebut kepada siapapun. Pokoknya Beli Gede bersumpah demi nama orang tuanya, dia tidak pernah membicarakan ini kepada siapapun. Bahkan Beli Gede itu kaget, kenapa kok gosip di luar sampai separah itu. Beli Gede sempat berpikir, apa jangan-jangan si Mbok Kadek yang sudah menceritakan ini kepada orang-orang. Tapi kan tidak mungkin semeton, tidak masuk akal. Nah, Mbok Kadek ini yakin banget Beli Gede yang menceritakan ini kepada orang-orang. Dan Beli Gede juga tidak mengaku ketika itu. Beli Gede meminta maaf, tapi dia bersumpah demi nama kedua orang tuanya dan juga keluarganya. Dia tidak pernah sama sekali memberitahu ini kepada siapapun. Akhirnya mereka pun bertengkar. Dan saat itu, dalam keadaan yang marah semeton, Mbok Kadek bilang ingin putus, tapi Beli Gede bilang dia tidak mau putus. Pokoknya apapun yang terjadi, Beli Gede sangat mencintai Mbok Kadek. Dan kalau Mbok Kadek mau, Beli Gede ingin menikahi Mbok Kadek di bulan itu juga. Boom! Kene mendengar permintaannya Beli Gede, Mbok Kadek pun langsung luluh dan mengiyakan. Beli Gede berjanji semeton 3 hari setelah hari itu ya, Beli Gede akan datang ke rumahnya Mbok Kadek bersama kedua orang tuanya, ingin meminta Mbok Kadek kepada orang tuanya. Mbok Kadek benar-benar bahagia semeton. Mbok Kadek benar-benar bersyukur. Di perjalanan pulang ini, waktu itu Mbok Kadek berjalan kaki dengan Mbok Putu, karena Mbok Kadek tidak mau mendengar gosip-gosip yang aneh lagi kalau dia tuh mojekan lagi. Nah, saat itu Mbok Putu bertanya, kenapa Dek kok kamu senang sekali? Mbok Kadek cerita kalau dia akan dinikahi 3 hari lagi oleh Beli Gede. Dan Beli Gede pasti akan menepati ini. Nah, sampai di rumah semeton, Mbok Kadek pun menceritakan ini kepada kedua orang tuanya dan meminta kedua orang tuanya untuk menghubungi kakak-kakaknya agar pulang 3 hari lagi. Waktu itu ibu dan bapaknya Mbok Kadek benar-benar bahagia, karena otomatis dengan Mbok Kadek ini dinikahi oleh Beli Gede, kan otomatis dong gosip di luar rumah sana akan menghilang. Tapi anehnya semeton, 3 hari kemudian Beli Gede tidak ada datang. Dan di hari keempat, si Mbok Kadek ini kan pergi ke pasar, tapi Beli Gede tidak ada di tempat pangkalan ojek. Boom! Saat itu semeton, Mbok Kadek benar-benar kaget. Ini tuh ada apa? Kok bisa-bisanya Beli Gede tidak datang? Saat itu Mbok Kadek dimarahi oleh kakak-kakaknya dan juga oleh orang tuanya. Ini kenapa? Apa kamu mengarang? Nah, waktu itu ya kengken dan unduke Mbok Kadek ini merasakan ada sesuatu yang aneh. Nah, besok paginya ya Mbok Kadek melihat ada rombongan mobil pickup yang parkir di depan rumahnya Mbok Kadek. Dan setelah Mbok Kadek melihat, kok itu Beli Gede dengan beberapa tetua
yang datang ke rumahnya Mokade. Dan setelah Mokade melihat orang tuanya sudah siap menggunakan pakaian adat Made beserta dengan keluarga yang lain. Nah, saat itu Mokade bingung, ini kok Beli Gede datang dengan keluarganya tanpa memberitahu.